Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita lepas dari kutukan itu? Nah, perlu saudara tahu yang disebut pantangan-pantangan, titik-titik kelemahan ilmu, kuasa gelap, itu yang disebut sebenarnya adalah posisi netral, bukan untuk melepaskan kutukan. Nah, pada waktu diketemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis, maka segala kekuatan mantra jimat netral. Artinya netral itu tidak berfungsi. Contohnya orang punya ilmu kebal. Ditembak enggak apa-apa, dibacok enggak apa-apa, dibom ketawa. Nah, berarti tameng baja. Yang satu unsur dengan logam biasa, tapi berlawanan yaitu logam mulia. Makanya orang punya ilmu kebal, ditembak proyektil dari emas atau dari perak, tembus. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, artinya posisi netral. Makanya orang punya ilmu kebal kalau ditembak jenis dua logam ini tembus. Nah, kalau dalam waktu saya belum bertobat namanya setannya pamit. Nah itu. Nah, pada waktu diketemu satu unsur berlawanan tapi sejenis. Nah, makanya kalau orang itu bawa jimat, waktu mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa? Ini masuk, ini keluar. Satu unsur berlawanan. Makanya kalau jimat apapun kena kotoran manusia tidak berfungsi. Termasuk kalau kena air kencing. Satu unsur berlawanan. Nah, seperti ini. Orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa. Mudah. Yang satu unsur dengan daging, tapi berlawanan itu adalah tanah. Tanah berasal dari daging, daging berasal dari tanah. Nah, tanah berasal dari daging, dan daging dari tanah. Semuanya kan asal dari debu, kembali ke debu. Dari tanah, kembali ke tanah. Daging berasal dari tanah. Dan ingat, saudara, dari tanah kembali ke tanah. Makanya kalau orang punya ilmu kebal, senjata tancapkan ke tanah, tusukkan, tembus. Karena apa? Kembali ke unsurnya. Tanah bukan daging, daging bukan tanah. Ingat ya. Tanah bukan daging, daging bukan tanah. Tapi daging berasal dari tanah. Satu unsur berlawanan. Makanya orang punya ilmu kebal, kalau tertembus, senjata tancapkan ke tanah, kena. Kalau tidak bisa ditembus dengan ini, senjata tancapkan tanah atau logam, itu mudah. Tusuk bayangan. Bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Tapi bayangan berasal dari dia. Satu unsur berlawanan. Makanya orang punya ilmu kebal, tusuk bayangannya, tusuk orangnya, pasti tembus. Nah, itu rahasia. Orang punya ilmu menghilang, itu mudah. Titik lokasi, siram air kencing. Kena pasti, kelihatan. Nah, apakah setannya keluar? Tidak. Hanya kekuatannya tidak berfungsi. Jadi kalau saudara jangan berpikir pasang susuk, makan pantangannya. Daun kelor, pisang emas, makan sate. Lepas. Tidak semudah itu. Itu hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Makanya kalau orang punya jimat, matinya susah. Dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Kenapa daun kelor? Ingat saudara, lawan dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan manusia adalah kematian. Maka disebut kelor, artinya kematian. Makanya itu mistik-mistik itu, kalau pantangan-pantangan itu hanya namanya posisi netral. Nah, ini yang berhubungan dengan namanya kutuk ikatan perjanjian masa lalu.
Nah, ikatan kutukan perjanjian masa lalu. Jadi kalau kakek neneknya terlibat setan, demikian kalau saudara yang terlibat setan akan terkena kutukan masa lalu akibat perbuatan masa lalu. Nah, setelah itu anak cucumu terkena namanya kutuk masa lalu, namanya kutuk keturunan dari atas ke bawah. Jelas? Nah, apa itu kutuk masa depan? Ini yang kuncinya sebenarnya. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia selalu hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Nah, itu. Nah, yang disebut Sabat Yahudi hari ketujuh itu hari Sabtu. Nah, kita orang Kristen hari Minggu, hari pertama, hari kebangkitan Tuhan. Nah, kalau Advent kan hari ketujuh. Ingat, semua hari itu hari yang dijadikan Tuhan baik. Amin. Nah, hari ke-6 berarti hari Jumat. Perhatikan, hari ke-6. Tuhan memberkati manusia. Tuhan menciptakan manusia hari ke-6 dan memberkati manusia. Beranak cuculah kuasai bumi. Blessing ke depan. Masa depan. Beranak cuculah. Amin. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk manusia. Makanya semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat, maka di Indonesia ada namanya Jumat Kliwon. Nah, itu saudara. Ini berhubungan dengan hari yang ke-6. Nah, sering kejadian ada orang yang terikat setan, terikat kuasa gelap. Kita doakan, kita putuskan kutuknya. Kutuk perjanjian setan, kutuk masa lalunya. Waktu dia terikat kuasa gelap dan berhubungan dengan kuasa gelap atau berhubungan dengan kuasa gelap. Betul? Kita doakan pemutusan demi nama Tuhan Yesus. Setannya keluar, dia bebas dari kutuk masa lalu. Kutuk keturunan termasuk kutuk perjanjian di masa lalu. Betul? Nah, waktu setan mau nyerang dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diputuskan ikatan kutuk masa lalunya demi nama Yesus. Tetapi ada yang belum dibatalkan, diputuskan. Yaitu kutuk masa depan, hari ke-6. Sehingga banyak kejadian, habis bertobat, dia bangkrut habis-habisan. Kenapa? Karena setannya masih punya hak atas masa depannya. Nah, padahal kita sering doa membatalkan kutuk masa lalu. Gitu loh. Nah, padahal mematahkan kutuk masa depan itu penting karena itu berhubungan dengan perjanjian. Nah, orang minta pesugihan, semua berhubungan dengan hari ke-6. Ini yang penting. Jadi untuk membatalkan kutuk itu ada kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Supaya engkau dibebaskan dari kutuk itu. Dan untuk bebas dari kutuk tidak bisa dengan namanya pantangan ilmu, makan sate, lewat jemuran, setelah itu makan pisang emas, daun kelor, peluru emas, air kencing, buang air besar dan lain-lain. Tidak bisa. Karena itu hanya posisi netral. Yang bisa membatalkan kutuk itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi, saudara untuk lepas dari kutuk itu hanya satu jalan, yaitu datang kepada Yesus. Dan batalkan kutuk itu masa lalu dan masa depan. Nah, makanya dalam doa pembatalan kutuk masa lalu, saat ini, dan masa depan, berkat pun dari awal sampai akhir. Dari kutuk pun awal yang memulai dan mengakhiri. Dan mengakhiri itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, hari ini engkau harus mengerti bahwa kutuk itu harus diputuskan. Masa lalu, hari ini, dan masa depan. Nah, kalau hari masa depan itu adalah kutuk yang berhubungan dengan hari ke-6. Nah, saya rasa sudah jelas.